Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Memang sangat menguntungkan dan memiliki berbagai kelebihan karena potensi maritim kita yang sangat besar. Namun menurut kami, di masa-masa seperti ini, ada banyak sekali pilihan potensi ekonomi yang lebih efisien jika kita bandingkan dengan potensi ekonomi biru. Yang pertama, menurut kami, pengoptimalisasian potensi ekonomi biru yang lebih sukar jika kita bandingkan dengan potensi ekonomi yang lain. Dalam kasus ini, luas lautan Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang ada di Indonesia. Sehingga cara kita mengoptimalisasikan potensi tentu jauh lebih besar atau jauh lebih susah dibandingkan dengan potensi ekonomi yang ada di darat. Yang kedua adalah sumber daya manusia di Indonesia yang kurang memahami cara pemberdayaan potensi maritim. Kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama yang bekerja pada bidang maritim, terhadap pengelolaan kekayaan maritim dengan cara yang modern. Dalam kasus ini, masih banyak pekerja pada bidang maritim seperti nelayan yang dalam pengelolaan masih menggunakan cara manual ataupun tidak menggunakan teknologi yang lebih mumpuni, sehingga efisiensi yang dihasilkan jika kita bandingkan dengan contohnya adalah ekonomi barat atau pekerja yang memang berbasis dengan pengelolaan sumber daya alam di darat, mereka jauh lebih modern sehingga nanti produksinya jauh lebih efisien jika kita bandingkan dengan misalnya pekerja-pekerja maritim. Yang ketiga adalah biaya pembuatan fasilitas yang strategi ekonomi biru yang jauh lebih besar. Mengapa? Karena infrastruktur untuk pemberdayaan potensi maritim yang lebih minim dari misalnya strategi ekonomi berbasis darat. Kalau di darat, sekarang misal akses sudah mumpuni, sehingga mobilitas produksi ataupun kegiatan ekonomi jauh lebih mudah. Dari ketiga permasalahan tersebut, menurut kami sudah cukup untuk menjelaskan mengapa ada permasalahan sehingga efisiensi yang ditimbulkan jika kita menggunakan ekonomi biru jauh lebih rendah jika kita menggunakan misalnya contohnya ekonomi darat. Lalu sebelum saya menjelaskan substansi yang ingin saya berikan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu definisi dan juga menjelaskan konteks perdebatan kita pada kesempatan kali ini ataupun yang akan kami bahas. Yaitu definisi untuk yang akan saya jelaskan adalah potensi maritim. Jadi potensi maritim yang saya maksud adalah potensi kelautan seluruh yang ada di Indonesia. Jadi bukan pada suatu daerah saja, namun secara keseluruhan atau secara general. Dan juga strategi ekonomi biru yang dimaksud adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam kasus ini adalah negara Indonesia. Yang dimana pada substansi yang akan saya berikan, yang akan saya tekankan adalah efisiensi serta eksekusi yang terjadi di lapangan, di mana eksekusi serta efisiensinya jauh lebih besar pemberdayaan ekonomi yang ada di darat. Yang pertama, pengoptimalisasian potensi ekonomi biru yang lebih sukar dibandingkan dengan potensi ekonomi yang lain. Dalam kasus ini saya akan membandingkan dengan potensi ekonomi darat. Jika di darat misalnya perkebunan atau dalam kasus ini misalnya secara infrastruktur itu jauh lebih modern atau jauh lebih maju jika kita tetap kekeh untuk menggunakan misalnya ekonomi biru. Karena jika kita menggunakan ekonomi biru, maka tentu jangka waktu untuk mengoptimalisasikannya jauh lebih lama jika kita menggunakan misalnya ekonomi darat. Karena jika kita menggunakan ekonomi darat, ada secara dasar infrastruktur atau misalnya fasilitas-fasilitas yang memang sudah ada, sehingga misalnya jika kita ingin memajukannya atau mengoptimalisasikannya hanya untuk menambahkan fasilitas yang memang belum ada saja. Namun jika kita menggunakan misalnya ekonomi biru, maka tentu kita akan menambahkan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang memang kurang ada atau misalnya belum ada sama sekali pada ekonomi maritim ataupun cara pemberdayaan maritim. Yang kedua, sumber daya manusia di Indonesia yang kurang memahami cara pemberdayaan potensi maritim. Dalam kasus ini saya akan membandingkan dengan sumber daya manusia yang bekerja pada bidang darat. Sumber daya manusia pada bidang darat, mereka jauh lebih mengerti cara pemberdayaannya. Mengapa? Karena kita secara di sekitar kita tinggal di darat dan tentunya secara general kita akan lebih paham bagaimana cara kita memberdayakan ekonomi ataupun sumber daya alam secara umum yang ada di darat. Karena jika kita misalnya ingin memberdayakan misalnya sumber daya yang ada di laut, maka tentu kita membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk kita survei ataupun kita memberdayakan fasilitas yang ada di laut. Yang dimana itu jauh lebih mahal dan juga jauh lebih memerlukan misalnya teknik-teknik ataupun pengetahuan-pengetahuan yang jauh lebih besar jika kita bandingkan dengan ekonomi yang ada di darat. Misalnya jika kita ingin melakukan ekonomi yang ada di laut atau misalnya pemberdayaan ekonomi yang di laut, kita butuh kapal, kita butuh misalnya support-support yang ada di kapal, yang dimana harga tersebut tidaklah murah jika kita bandingkan dengan misalnya kita pemberdayaan ekonomi yang ada di darat.
Dan yang ketiga adalah biaya pembuatan fasilitas strategi ekonomi biru yang jauh lebih besar. Seperti poin sebelumnya, namun pada poin yang ini yang ingin saya tekankan adalah fasilitas secara umum. Fasilitas secara umum apa? Misalnya pelatihannya, yang dimana pelatihan fasilitasnya itu masih kurang yang di Indonesia, yang dimana pada Indonesia ini masih kurang orang yang paham bahwa fasilitas untuk pemberdayaan maritim itu perlu secara misalnya secara detail. Mengapa? Karena ada banyak sekali orang yang misalnya mereka memberdayakan ekonomi maritim atau misalnya kekayaan maritim secara asal-asalan dan juga mereka tidak paham secara utuh. Padahal dalam kasus ini kalau misalnya kita tidak secara concern kita paham bahwa hal tersebut sangatlah penting, maka akan menimbulkan berbagai resiko, misalnya nanti kecelakaan atau insiden yang terjadi pada ekonomi di maritim. Sehingga berdasarkan apa yang saya jelaskan, substansi yang sudah saya jelaskan, yaitu ketiga substansi tersebut, yang pertama yaitu bahwa potensi di darat pengoptimalisasinya jauh lebih mudah dibandingkan dengan ekonomi biru yang jauh lebih sukar. Yang kedua adalah sumber daya manusia di ekonomi darat atau misalnya yang bekerja di ekonomi darat jauh mereka lebih paham bidang yang mereka pelajari atau bidang yang mereka tuju atau bidang yang mereka tekuni dibandingkan dengan orang yang bekerja di misalnya ekonomi maritim. Dan yang ketiga adalah jika kita bandingkan dengan fasilitas dan juga biaya pembuatan dari strategi ekonomi biru yang jauh lebih besar dan jauh lebih memakan biaya jika kita bandingkan dengan kita menggunakan misalnya potensi ekonomi darat. Dari apa yang sudah saya sampaikan, saya rasa sudah cukup untuk meyakinkan Dewan Juri yang terhormat, mengapa dari tim kami yaitu tim Pro, bahwa kami setuju terhadap mosi bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru dikarenakan tiga substansi yang sudah saya jelaskan. Kami rasa sampai detik ini kami tetap setuju terhadap mosi bahwa sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru memang dikarenakan ketiga dari poin yang sudah saya jelaskan sudah cukup menjelaskan mengapa jika kita bandingkan dengan potensi ekonomi lainnya jauh lebih efisien jika kita bandingkan dengan potensi ekonomi biru, dan juga secara eksekusi di lapangan jauh lebih baik ekonomi lainnya dibandingkan dengan ekonomi berbasis biru atau misalnya ekonomi biru. Sekian dari saya, sekian dari tim kami, sekian, terima kasih.